Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang salah satu jasa Syekhul Islam, Abuya Mudawwali Al-Khalidi yang mengesahkan Soekarno sebagai presiden dalam pandangan Islam dengan syarat status Darurah bis Syaukah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Syekhul Islam, Abuya Mudawwali Al-Khalidi dikenal oleh masyarakat sebagai ulama kondang, yang selalu istiqomah setiap dalam dakwahnya untuk mengembangkan ajaran Rasulullah. Tidak hanya itu, Abuya juga termasuk tokoh nasional, karena berkat beliaulah juga Soekarno menjadi seorang presiden. Pada bulan Oktober tahun 1957, terlihat berdiri semua para alim ulama dari perwakilan seluruh Indonesia dalam hal membahas status Presiden Soekarno dalam pandangan Islam. Dari seluruh ulama itu hadir juga ulama besar Aceh, yaitu Syekhul Islam Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi. Dalam kesempatan itu, Abuya Mudawwali memberi pernyataan satu di antara 500 ulama yang mengesahkan Soekarno sebagai presiden dalam pandangan Islam dengan syarat status Darurah bis Syaukah, yakni Presiden Darurah. Atas jasa Abuya Mudawwali Al-Khalidi inilah, Soekarno ketika itu mengucapkan ribuan terima kasih. Bahkan Soekarno meminta Abuya Mudawwali menjadi Menteri Agama untuk membantu kepemerintahan beliau. Namun permintaan Soekarno tersebut ditolak oleh Abuya, dan Abuya lebih memilih pulang ke Aceh untuk mengajar. Lebih kurang pada tahun 1939 kembali ke kampung halamannya, Abuya Mudawwali Al-Khalidi disambut dengan meriah oleh ahli famili, para sahabatnya dan masyarakat di Labuhan Haji Aceh Selatan. Setelah beberapa hari beliau berada di halamannya, maka beliau bertekad untuk membangun sebuah dayah. Beliau mengakhiri perjalanannya dan kembali ke Aceh Selatan. Setelah kepulangan ke kampung halamannya, beliau mulai merintis dayah Darussalam. Daya ini menjadi tempat beliau menjalin hubungan dengan masyarakat terutama untuk mengajar di bidang pendidikan keagamaan. Abuya Mudawwali Al-Khalidi pertama menerapkan sistem belajar di Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan adalah, santri di dayah diharuskan belajar suatu kitab tertentu hingga tamat. Yang kedua adalah belajar dengan sistem madrasah, aktif diskusi-diskusi. Sistem itu kemudian banyak diterapkan di dayah-dayah di seluruh Aceh sekarang, yang umumnya diasuh atau didirikan oleh murid-muridnya. Banyak murid Abu Mudawwali jadi ulama-ulama karismatik yang berpengaruh, dihormati dan disegani di Aceh. Para ulama terdahulu mengisahkan beliau seperti singa muda yang sangat disayangi oleh kawan dan disegani oleh lawan. Dalam bidang keilmuan, Abuya Mudawwali mempunyai keahlian yang sangat langka, bahkan beliau dijuluki sebagai mujadid, yakni seorang ulama yang hanya didatangkan Allah dalam 100 tahun sekali. Kealimannya membuat gentar negara-negara kafir yang menjadi musuh Islam. Muridnya tersebar di seantero dunia, bahkan seluruh ilmu yang diajarkan para tuan guru di Aceh sekarang menempuh sanad dari beliau hingga sampai kepada Rasulullah. Di antara guru yang pernah Abuya Mudawwali Al-Khalidi belajar, antara lain. Yang pertama adalah Syekh Haji Muhammad Salim Aceh Selatan, beliau merupakan ayah Abuya Mudawwali sendiri. Yang kedua Syekh Muhammad Idris Aceh Selatan. Yang ketiga Syekh Muhammad Ali Lampisang, Aceh Besar. Yang keempat Syekh Mahmud Blangpidi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Mud Blangpidi. Yang kelima Syekh Haji Hasan Krungkale,
Aceh Besar. Yang keenam Syekh Hasbullah Indrapuri, Aceh Besar. Yang ketujuh Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi, Bangkinang Sumbar. Syekhul Islam, Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi sukses mengantarkan anak-anaknya menjadi para ulama, seperti Abuya Profesor Dr. Tengku Haji Muhibbuddin Wali, Abuya Mawardi Wali, Abuya Jamaluddin Wali, Abuya Syekh Amran Wali, Abuya Nasir Wali, Abuya Ruslan Wali, dan lain-lain. Syekhul Islam, Abuya Mudawali Al-Khalidi memiliki 4 orang istri, yaitu Umi Padang, Sumatera Barat, Umi Pauh Labuhan Haji, Aceh Selatan, Umi Manggeng, Abdia, dan Umi Tenom, Aceh Jaya. Abuya Mudawali Al-Khalidi telah mendidik ribuan murid-muridnya lewat Dayah Darussalam Labuhan Haji. Dari dayah tersebut telah lahir ulama-ulama besar, tidak hanya warga Aceh tetapi datang dari berbagai pelosok hingga Asia Tenggara. Selain ulama-ulama terkemuka, Dayah Darussalam Labuhan Haji pula telah mencetak ribuan imam cik dan pemuka-pemuka agama lainnya. Beliau ulama yang bertuah, karena setiap orang yang berguru kepadanya akan memiliki posisi terhormat dalam masyarakat. Hal ini mungkin karena kesalihan dan keberkahan doanya. Abuya Mudawali memiliki nama lengkap yaitu Abuya Syekh Haji Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi. Salah seorang istrinya pernah menuliskan nama Abuya Mudawali, yaitu Syekh Haji Muhammad Wali, Asy-Syafi'i, Mazhaban, Wal Asy'ari Aqidatan, Wan Naqsyabandi Tarikatan. Beliau lahir pada tahun 1917 di Labuhan Haji, Aceh Selatan. Ayahnya bernama Syekh Haji Muhammad Salim bin Malim Palito, seorang dai asal Batu Sangkar, Sumatera Barat. Dan ibunya bernama Siti Janadat. Nama Abuya Mudawali ketika kecil adalah Muhammad Wali, sedangkan gelar Mudawali didapatkannya ketika dalam masa belajar di Sumatera Barat. Inilah sekilas tentang salah satu jasa Syekhul Islam, Abuya Mudawali Al-Khalidi yang mengesahkan Soekarno sebagai presiden dalam pandangan Islam dengan syarat status Darurah bis Syaukah. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.